Halo teman-teman, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang isyarat. Ada beberapa isyarat yang harus digunakan oleh seorang konduktor dengan baik dan benar. Sebagai seorang konduktor, persiapan isyarat harus menunjukkan atau memberi isyarat siap atau mulai pada bagian yang mendekat. Pemberian isyarat adalah aspek penting lain dari memimpin dalam kasus di mana seorang pemain atau bagian belum bermain untuk waktu yang lama. Hal ini juga memastikan pemain yang masuk dan mencapai kesatuan pintu masuk. Jadi, isyarat yang pertama adalah isyarat dengan menggunakan tangan kiri. Memberi sinyal pada instrumen yang masuk dengan menunjukkannya menggunakan jari telunjuk kiri. Hanya menunjuk pada pemain pada saat masuk menjadikannya gerakan yang tidak efektif. Melakukan kontak mata dengan para pemain sebagai persiapan untuk isyarat dan beberapa ekspresi yang Anda inginkan. Yang berikut adalah isyarat dengan menggunakan tongkat atau baton. Sebagai konduktor, disarankan agar untuk memberikan isyarat tongkat menghadap dan melihat ke arah pemain yang masuk dan mengarahkan tongkat ke arah mereka saat Anda memukul konduktor biasa. Pola ketukan harus tetap utuh saat Anda menggerakkan tongkat ke arah pemain yang akan Anda beri isyarat. Isyarat yang terakhir adalah isyarat dengan menggunakan kepala. Untuk memberikan isyarat kepala, disarankan untuk melihat ke arah pemain dan melakukan kontak mata, dan juga menganggukkan kepala dengan tepat waktu ke arah pemain yang datang. Ini adalah salah satu metode paling cerdas untuk penampilan solo dan bagian kecil. Menggunakan kepala adalah metode lain yang bagus saat menyatukan seluruh ansambel, yaitu tutti. Pemberian nilai yang dilakukan oleh seorang konduktor. Dalam beberapa kasus, pemula merasa ada yang tidak profesional ketika konduktor atau terkadang pemain memberi nilai pada nilai mereka dengan stabilo. Hal ini karena nilai terdiri dari simbol-simbol, notasi musik, dan tidak seringkali notasi yang paling penting agak kecil. Ketika konduktor sering melihat ke atas dan ke bawah, yang merupakan hal yang normal, mudah untuk melewatkan simbol yang penting, misalnya hilang tanda ulangi, maka dari itu penandaan skor menggunakan stabilo. Seorang konduktor harus memiliki strategi latihan untuk orkestra atau paduan suara. Mempelajari skor terlebih dahulu sangat penting untuk interpretasi yang efektif, latihan yang efisien, dan terutama bagi konduktor yang belum berpengalaman mengembangkan teknik manual yang efektif. Banyak konduktor akan bermain dari awal hingga akhir dan kemudian kembali untuk memperbaiki kesalahan, sedangkan yang lain akan memperbaiki kesalahan saat berlatih. Apa yang harus dilakukan oleh seorang konduktor saat melakukan paduan suara? Saat melatih paduan suara, hal-hal yang perlu diperhatikan meliputi pemanasan vokal, penguasaan teknik bernyanyi, dan fokus pada harmoni serta intonasi. Kontak mata harus sering dilakukan untuk mengamati sikap dan mendorong siswa. Oleh karena itu, visibilitas penting bagi Anda dan penyanyi Anda. Belajar memberi isyarat dengan satu tangan dan menganggukkan kepala. Untuk menjadi seorang konduktor, ia harus memperhatikan tanda holst atau fermata pada teks-teks lagu. Fermata artinya berhenti atau berdiam, juga dikenal sebagai menahan atau jeda ketika ditempatkan pada not atau istirahat. Ini adalah simbol notasi musik yang menunjukkan bahwa not harus diperpanjang melebihi durasi normal yang ditunjukkan oleh nilai nadanya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memainkannya tergantung pada kebijaksanaan pemain atau konduktor, tetapi biasanya 2 kali lebih lama. Apa itu serangan bagi seorang konduktor?
Istilah attack mengacu pada bagaimana sebuah not dimainkan oleh musisi atau pendekatan konduktor terhadap not pertama dari sebuah karya, baik yang tegas dan cepat atau halus dan lambat. Namun, lebih sering kata attack digunakan untuk merujuk pada bagian awal suara. Attack dapat dilakukan dengan lambat, artinya inisiasi bunyi not berlangsung perlahan, dimulai dengan lembut pada awalnya, lalu mencapai volume penuh not.